Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sapi warga Tojo Una-Una terjangkit penyakit Bali Zikte. Ratusan penyintas gempa di Petobo kesulitan air bersih. Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pengedar sabu-sabu. Seorang perempuan asal Sepinggan, Kalimantan Timur, ditangkap aparat kepolisian setelah kepergok membawa narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku berinisial AM berusia 35 tahun ini berusaha mengelabui petugas saat naik kapal feri. Penangkapan AM bermula saat tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan razia terhadap penumpang kapal di Pelabuhan Taipa, Kelurahan Palu Utara, Kota Palu. Dalam razia tersebut, polisi mencurigai salah seorang perempuan yang hendak berangkat menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat digeledah, petugas akhirnya mendapati barang haram sebanyak 3 paket dari pelaku. 1 paket sabu-sabu tersebut disembunyikan di dalam kemaluan pelaku sehingga terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk dikeluarkan. Pelaku mengakui perbuatannya dan sabu-sabu tersebut rencananya dijual ke Balikpapan. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, mengatakan pelaku membeli sabu-sabu tersebut di Palu dan rencananya akan dijual kembali di Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun belum sempat dijual, pelaku sudah tertangkap. Telah mengamankan tersangka inisial AM alias M, 35 tahun, beralamatkan di Sepinggan, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Diamankan 3 paket sabu yang tersimpan di dalam alat kemaluan daripada tersangka, di mana hasil pengungkapan ini karena adanya informasi dari masyarakat yang berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah. Pelaku kini ditahan di markas Polda Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kecamatan Mamoa mengumpulkan anggota dan membagi ratusan warga Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri. Gempa bumi dan likuifaksi baru saja terjadi Rabu pagi. Namun ini bukan bencana sungguhan, melainkan simulasi kebencanaan yang digelar Badan SAR Nasional alias Basarnas. Simulasi ini adalah bentuk kesiapsiagaan mengantisipasi jika terjadi kondisi darurat bencana. Dari simulasi ini, warga mendapatkan pengetahuan tentang pencegahan dan mitigasi serta tindakan yang harus dilakukan jika mengalami bencana alam. Dalam simulasi diperagakan proses penyelamatan korban akibat bencana. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain sembari menunggu datangnya bantuan. Kegiatan itu mendapat antusias warga setempat, apalagi mereka merupakan penyintas bencana alam likuifaksi 2018 silam. Alhamdulillah mengikuti acara ini sangat senang ya dan bahagia, kita mendapat banyak pelajaran dari bapak-bapak tim SAR dan tim untuk memberi kita pelajaran yang baik agar supaya kedepannya kita kemungkinan ada bahaya lagi kita bisa cepat tanggap, dan pelajaran ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat setempat.
Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dinilai perlu mengedukasi warganya terhadap pencegahan dan mitigasi bencana. Apalagi Kota Palu termasuk wilayah yang masuk kategori rawan bencana dan kecelakaan. Jadi kami menyiapkan masyarakat agar apabila mengalami kondisi-kondisi darurat mampu menyelamatkan diri, minimal menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya sambil menunggu bantuan tiba. Karena seperti kita ketahui, bencana ini kan tidak bisa diprediksi. Jadi begitu kejadian sangat cepat dinamikanya, sehingga kadang-kadang kalau menunggu bantuan ini memerlukan waktu ya, jarak dan lain sebagainya. Maka dari itu apabila masyarakat sudah kita berikan edukasi bagaimana menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang-orang terdekat di sekitar, ini mudah-mudahan ini bisa mencegah ataupun meminimalkan jumlah korban apabila terjadi bencana. Tentunya kita tidak berharap ini hanya sebagai upaya untuk mencegah dan mitigasi. Ini sangat penting bagi kita dan dengan adanya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana, minimal bisa menolong diri sendiri dan juga bisa menolong orang lain, dan ini menjadi pertolongan pertama yang harus dilakukan. Dan saya berharap bahwa pengetahuan dan keterampilan ini dimiliki oleh seluruh warga Kota Palu. Simulasi yang berlangsung sehari dilaksanakan di lapangan hunian tetap Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Selain masyarakat, simulasi juga melibatkan pemerintah Kota Palu, BPBD, hingga TNI Polri. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Masjid Arkam Babur Rahman menjadi saksi sejarah dahsyatnya tsunami di Kota Palu September 2018 silam. Masjid yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung ini masih berdiri kokoh dan kini dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Semenjak diterjang gempa bumi dan tsunami, Masjid Terapung tak bisa lagi digunakan untuk beribadah. Kini, lokasi yang berada di bibir Teluk Palu tersebut hanya menjadi tempat wisata warga, baik di hari libur maupun akhir pekan. Pengunjung tidak hanya warga Palu, tapi juga dari luar Sulawesi Tengah. Pengunjung datang untuk menyaksikan Masjid Terapung dari jarak dekat. Ada pula yang bersuah foto dan mengabadikan rumah ibadah tersebut dengan menggunakan kamera ponsel. Selain Masjid Terapung, pengunjung juga bisa menikmati udara pantai dan keindahan panorama alam Teluk Palu. Dian Makfira, salah seorang pengunjung yang berasal dari Kabupaten Parigi Mautong, mengaku senang bisa berkunjung dan melihat langsung Masjid Arkam Babur Rahman yang juga dikenal Masjid Terapung. Ia sekaligus menikmati pemandangan pantai di sore hari. Menurut saya tempat ini sangat bagus karena dari sini kita bisa melihat pemandangan sama keindahan-keindahan laut. Apalagi kita kesini kalau lagi ada masalah pasti bisa menenangkan. Jadi menurut saya tempat ini sangat bagus. Masjid Terapung sebelum gempa bumi dan tsunami merupakan salah satu tempat ibadah yang ramai dikunjungi warga muslim, terutama di bulan Ramadan. Lokasi masjid unik yang terletak di Kelurahan Lere ini memang cukup strategis. Selain berada di tepi pantai, juga tak jauh dari pusat perbelanjaan terbesar di Kota Palu. Jingga Ramadhani melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Ling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, sugeng puasi, tabe.